Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi kali ini kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang jurusan akuntansi akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang etika profesi akuntan, yaitu saya sendiri, perkenalan pertama, nama saya Hidayani Putri, dan rekan-rekan saya lainnya ada Harmasri Lydia Rahmi dan Ica Maulidia Fatma. Baiklah, pada topik yang pertama tentang etika profesi akan dipresentasikan oleh Harma. Kepada Harma, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Yani telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi etika profesi akuntan dan peranan etika profesi akuntansi di dalam bisnis. Yang materi pertama yaitu etika profesi akuntan. Berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, etika profesi akuntansi ini meliputi semua kaidah dan norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan sejawat, dengan auditor atau klien, ataupun dengan masyarakat. Etika profesi akuntansi adalah merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia, sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Prinsip etika ini bertujuan untuk memandu para akuntan agar bisa menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Berikutnya ada prinsip etika profesi akuntansi. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang akuntan itu harus senantiasa berpijak pada pertimbangan moral di setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Bagaimanapun mereka memiliki tanggung jawab tidak hanya pada pengguna jasa atau klien, tetapi juga pada rekan sejawat dan masyarakat secara umum. Karenanya, pertimbangan moral menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dan mutu dari kinerja. Yang kedua, kepentingan publik. Sama halnya seperti profesi lain, akuntan juga memiliki tanggung jawab pelayanan kepada publik. Publik di sini dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan bergantung pada integritas seorang akuntan. Yang ketiga, integritas. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan integritas ini, seseorang akan senantiasa memberikan pelayanan dengan jujur tanpa adanya unsur keuntungan pribadi. Karena bagi mereka yang memiliki integritas tinggi, perbedaan dan kesalahan secara tidak sengaja masih bisa ditoleransi, namun tidak dengan kecurangan. Yang keempat, objektivitas. Selain harus mengedepankan kejujuran, seorang akuntan juga dituntut untuk objektif dalam artian mereka harus bebas dari berbagai benturan kepentingan yang berhubungan dengan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, mereka juga harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Dalam artian, tidak boleh mengungkapkan informasi kepada pihak manapun, terlebih jika tanpa persetujuan atau tanpa wewenang secara spesifik, kecuali memang harus mengungkapkannya karena kewajiban hukum atau tanggung jawab profesional. Selain itu, juga tidak dibenarkan untuk menggunakan informasi rahasia tersebut sebagai sarana mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun pihak ketiga. Yang keenam, kompetensi dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional tentu kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan. Mereka harus membekali diri dengan etika profesi akuntansi yang satu ini, agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna jasa. Karena seorang akuntan harus selalu bersedia mengasah pengetahuan dan keahliannya, serta bertindak cermat dalam menjalankan jasa profesionalnya. Yang ketujuh, standar teknis. Etika profesi akuntansi juga tidak kalah penting dalam menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan standar teknis. Seorang akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan International Federation of Accountant.
Materi berikutnya yaitu peranan etika profesi akuntansi di dalam bisnis. Di dalam sebuah etika profesi, tentunya terdapat sebuah kode etik profesi. Kode etik profesi ini merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dinilai menyimpang dari kode etik. Peran etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruknya badan usaha membahas masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Terdapat 3 aspek pokok dari bisnis. Yang pertama adalah sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomi. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, sudut pandang etika dalam bisnis. Berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Yang ketiga, sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada tahap nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Harma. Untuk materi selanjutnya yaitu etika profesi akan dipresentasikan oleh Ica Maulidia. Kepada Ica kami persilakan. Baik, etika profesi atau IFAK. IFAK atau International Federation of Accountants adalah organisasi global untuk profesi akuntansi. IFAK berkomitmen untuk melindungi kepentingan umum dengan mengembangkan standar internasional menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai-nilai etika secara intensif, mendorong kualitas prakteknya, dan mendukung pembangunan di segala bidang profesi di seluruh dunia. Kemudian prinsip-prinsip fundamental etika IFAK ada 5 bagian, yaitu pertama integritas. Integritas yaitu seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua, objektivitas, yaitu seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang berkompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi siapapun kepada pihak kegiatan kepada pihak yang harus dengan izin yang benar dan spesifik. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu seseorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ica. Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan sendiri, yaitu tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia, Akuntan Pajak, Akuntan Publik, dan Akuntan Pemerintahan. Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prinsip dasar etika. Yang kedua, akuntan profesional di praktik publik. Dan yang ketiga, akuntan profesional di bisnis. Pada prinsip dasar etika, yaitu prinsip dasar etika
merupakan integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip dasar etika bisnis juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan suatu mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Kode etik Profesi Akuntan Indonesia yang kedua, akuntan profesional di praktik publik, yaitu menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika bagi akuntan profesional yang memberikan jasa profesional pada publik. Yang ketiga, akuntan profesional di bisnis. Akuntan profesional di bisnis menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di bagian A bagi akuntan profesional di organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, kode etik akuntan pajak. Yang pertama, menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan. Pada poinnya itu dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip, dan mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Kode etik akuntan pajak yang kedua itu bersikap profesional, di mana senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Kode etik akuntan pajak yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak, yaitu harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat, bantuan, tetapi menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan itu. Kode etik akuntan publik yang pertama ada integritas, di mana auditor harus memiliki integritas yang tinggi, sama seperti hal dalam kepentingan publik. Auditor adalah peran yang penting dalam organisasi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran, sehingga kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak lain memiliki kepercayaan yang tetap. Yang kedua yaitu ada objektivitas, yaitu di mana setiap auditor harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari bantuan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Objektivitasnya yaitu suatu kualitas yang dapat memberikan nilai atau jasa yang diberikan kepada anggota. Prinsip dari objektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari bantuan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Akan tetapi, setiap auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa non-assurance kepada kliennya sendiri, karena dapat menimbulkan tindakan yang dapat melanggar peraturan kecurangan. Yang keempat, yaitu ada kerahasiaan, di mana setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya, dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak-pihak yang terkait, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan karakter yang dimiliki yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam tanggung jawabnya terhadap klien. Kode etik akuntan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan pemerintah dituntut untuk mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan kaedah-kaedah yang menjadi landasan bereksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik.
Akuntan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan kode etik profesional profesi akuntansi pemerintah. Yang pertama, menjalankan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, mematuhi kode etik pemeriksa. Yang ketiga, melaksanakan sistem pengendalian mutu. Sekian presentasi dari saya. Untuk topik selanjutnya terkait tentang dilema etika yang dihadapi profesi akuntan akan dipresentasikan oleh Ica Maulia. Kepada Ica, kami persilakan. Baik, dilema etika yang dihadapi profesi akuntan. Dilema etika merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa syarat. Akan mewakili suatu dilema etika yang serius, terutama jika pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan. Memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan seseorang atasan yang telah menyatakan nilai pendapatan departemennya secara material lebih besar daripada nilai yang sebenarnya, agar dapat menerima bonus lebih besar merupakan suatu dilema etika yang sulit. Tetapi menjadi bagian manajemen sebuah perusahaan yang selalu mengusik dan memperlakukan para pegawainya dengan tidak layak atau melayani para pelanggannya secara tidak jujur merupakan suatu dilema moral, khususnya jika ia memiliki keluarga yang harus dibiayai serta dapat persaingan yang sangat ketat dalam laporan keuangan pekerjaan. Dalam hal ini, kode etik yang digunakan oleh para profesional beranjak dari bentuk pertanggungjawaban profesi kepada masyarakat. Akuntan sebagai sebuah profesi juga tidak lepas dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebenarnya, akuntan di dalam aktivitas auditnya banyak hal yang harus dipertimbangkan, karena dalam diri auditor mewakili banyak kepentingan yang melekat dalam proses audit. Seringkali dalam pelaksanaan aktivitas auditing, seorang auditor berada dalam konflik audit, karena dalam sebuah audit yang akan berkembang pada saat auditor mengungkapkan informasi, tetapi informasi tersebut oleh klien tidak ingin dipublikasikan kepada umum. Kemudian prinsip-prinsip etika. Pertama, rasa tanggung jawab atau responsibility. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. Keempat, objektivitas dan independensi. Yang kelima, dukar. Yang keenam, lingkup dan sifat jasa. Pandangan mengenai dilema etika. Pandangan mengenai dilema etika, dilema pada pelaksanaan tugas sebagai angkutan publik merupakan masalah sulit di mana pada kondisi tersebut mengharuskan angkutan publik menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dalam hal ini, berarti situasi tersebut sulit. Ada dua pandangan mengenai dilema etika. Pertama, bernegosiasi dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru kalau hasil auditnya tidak memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Jelas merupakan dilema bagi auditor karena pendapat itu tidak sesuai dengan integritasnya. Yang kedua, memutuskan apakah akan menegur supervisornya yang telah melakukan lebih saji secara material. Dari nilai pendapatan unit kerja, akuntan independen untuk mendapatkan bonus yang lebih besar merupakan dilema yang sulit. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi pada siang hari ini terkait etika profesi akuntan dari kami, yaitu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Negeri Padang. Jika ada kesalahan ataupun tambahan pada presentasi ini, kami persilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.